Walaupun di harga 1 juta lelang Universal R series, yang ini R25 di bulan 3 2020 kemarin, BPKB-nya ready dan kondisinya seperti di depan kita, ya kita akan dapatnya seperti yang ada di depan kita, nggak ada komplain dan sebagainya macam. Jadi wajib cek unit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal dan kita lagi ada di lelang motor-motor nih guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Universal, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada alamat lengkapnya dan juga media sosial dari Balai Lelang Universal. Jadi jangan sampai kelewatan lagi. Di sini dilelang tiap hari Senin, dan kalau untuk pendaftaran seperti biasa, motor itu untuk administrasinya 1 juta rupiah, dan nanti saat kita menang lelang biaya administrasi pemenangnya itu kurang lebih di 400.000 sekarang guys. Untuk harga motor di sini masih motor-motor harga di bawah pasaran guys. Jadi teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Semoga jadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Keren banget. Ini adalah Yamaha NMAX non ABS 2018 warna hitam dengan pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. BPKB menyusul 21 hari kerja, eksteriornya ciarah ke D, mesinnya terkategori C katanya. Di open di harga 15.500.000 nih guys. Nah, ini adalah non ABS. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, spion juga tinggal satu ya. Visornya atau windshieldnya ini sudah agak mengusam, banyak stiker seperti ini. Headlamp sein masih oke. Bannya kondisi kurang lebih 20%. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian, tapi ini warna hitamnya bukan glossy ya, warna hitam matte seperti ini. Untuk di bagian footstepnya juga sudah pernah terbongkar nih, sudah terlihatan baut-baut seperti ini. Ini jok yang sudah dimodif. Nah, ini untuk versi touringnya enak banget nih guys, jadi kayaknya joknya nyaman banget. Di bagian kokpitnya belum ada power outletnya sama sekali karena 2018, dan cluster meternya sudah digital seperti ini guys. Nah, kalau di sisi belakangnya, untuk bannya belakang udah polos banget, botak banget, sekitar 10-20%. Untuk emblem NMAX-nya yang sebelah kanan juga sudah nggak ada, dan ini penutup dari bagasinya juga sudah agak rusak ya, jadi bautnya sudah hilang. Oh, ini spionnya ada satu di bagian bawah bagasinya, jadi spion masih lengkap, sisanya ada beberapa bekas bongkaran aja di bagian footstep. Eksteriornya ini ada beberapa baretan dan juga kusam pemakaian nih seperti ini nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik, ini adalah Yamaha NMAX non ABS 2018 warna hitam matte seperti ini. Pajak mati di bulan 5 2019 dengan BPKB ready 21 hari kerja. Eksteriornya ciarah ke D menurut gue, mesinnya juga C. Di open di harga 15.500.000 nih guys. Ada di Balai Lelang Universal. Jadi pastiin aja teman-teman cek di Balai Lelang Universal ya. Oke guys, lanjut. Di depan kita sudah ada motor lagi, Fiction ya. Ini tahun 2013. Sudah dimodif dan sudah banyak perubahan. Kalau untuk di lelang ini adalah motor kondisi apa adanya, dan kalau memang kondisinya seperti di depan kita, ya kita akan dapatnya seperti yang ada di depan kita, nggak ada komplain dan sebagainya macam. Jadi wajib cek unit ya. Oke, langsung kita cek. Ini adalah Fiction 2013 Titanium Gold awal warnanya, nota pajaknya nggak ada, BPKB-nya menyusul di 21 hari kerja, eksterior kurang, mesinnya terkategori cukup. Nah, kita langsung cek aja nih di bagian dari eksteriornya dulu. Banyak banget yang sudah dimodif ya, termasuk di bagian fairing sudah ada beberapa yang hilang untuk pelindung dari bagian mesin atau bawahnya. Velg sudah gantian nih, velg jari-jari seperti bawaan TK atau Rossi seperti ini, dengan bannya diperkecil dan tetap ring 17 ya. Jadi ini bukan bawaan dari pabrikannya lagi, termasuk di bagian belakang. Ini sudah mengecil walaupun masih double disc seperti ini, dengan kondisi ban kurang lebih di sekitar 40-50%. Sok mononya sudah diganti, dan ini sudah sedikit mengarat di bagian tuas persneling dari kakinya. Trim bawaan pabriknya sudah diganti nih, yang bagian jok dengan motif karbon seperti ini, tapi lebih oke sih, keren. Nah, ini kita lihat di 2013 dengan cluster meternya sudah ada MID-nya, belum full digital tapi masih versi analog dengan ada MID di bagian kanannya. Hand gripnya sudah diganti, bukan bawaan pabriknya, juga di tuas rem sebelah kanan ini sudah bengkok karena kayaknya bekas jatuh ke sebelah kanan nih guys. Windshieldnya ini sudah nggak ada, spionnya nggak ada, dan ini plat BE, teman-teman bisa cek di online kalau untuk masalah STNK atau masalah pajak. Nah, kita langsung lihat di bagian knalpot, ini sudah diganti knalpotnya dengan model seperti ini. Terus mesin sih masih bawaan ya, masih oke nih, cuman nggak tahu sudah dibobok atau enggak. Sisanya sih masih oke. Di bagian bodi sih sudah beberapa banyak baret-baret dan kekurangan ya, karena sudah lama nggak dipakai dan sudah ada beberapa karat nih guys. Ini bagian kuncinya sudah ada ignition di tahun 2013 walaupun belum keyless. Dan kalau untuk di bagian belakang nih, kondisi sih masih terbilang cukup oke sih guys kalau menurut gue ya. Tapi ya apa adanya.
Oke guys, yang nyari motor modif nih, ada motor Fiction 2013 ya, warnanya titanium gold seperti ini dengan plat BE, STNK-nya nggak ada. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, mesinnya masih terkategori cukup lah menurut gue. BPKB menyusul di 21 hari kerja, di open di harga 6 juta rupiah, ada di Balai Lelang Universal nih guys. Fiction 2013 6 juta rupiah sudah dimodif seperti ini. Motor yang diincer banyak orang juga, ini adalah motor R15. Kita langsung cek aja dulu. Ini adalah Yamaha R Series R15 155cc all new ya, di 2020, warna biru seperti ini dengan pajak mati di bulan 11 2021. BPKB-nya menyusul di 21 hari kerja dengan eksteriornya katanya C, mesinnya di kategori C. Di open di harga 20 juta rupiah nih guys, R15. Kita langsung cek aja untuk kondisi di bagian eksteriornya. Mesinnya masih kondisi oke, masih bawaan orinya, termasuk di bagian sok depannya nih guys, sudah USD ya, upside down maksudnya, jadi bukan teleskopik lagi. Untuk di fairingnya ini masih oke, belum ada baretan atau pecah-pecah, dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Spionnya nih masih lengkap, masih banyak bawaan pabrikan, termasuk di bagian knalpotnya nih guys, masih oke banget. Ini adalah bawaan dari cluster meternya Yamaha, masih orinya, terus ignitionnya sudah ada locknya, stang jepit seperti ini, sudah ada hazard pastinya, dan di sini start stop engine-nya ini masih kondisi oke banget nih guys. Mesin ini hanya butuh dicuci dan masih oke banget, termasuk footstep-nya masih bawaan dari pabrikan, hanya ban belakang dan depan nih yang sudah diganti ya guys, jadi bannya diperbesar seperti ini. Untuk di pengereman masih double disc, di bagian sisi belakangnya masih cukup oke dan hanya kotor nih, butuh dicuci aja biar tampak baru guys. Oke, di bagian sisi sebelah kiri dari motor ini masih terbilang oke, belum ada baretan kasar, dan ini memang masih termasuk harga yang cukup tinggi ya, di 20 juta rupiah, tapi memang kondisi eksterior masih oke nih, termasuk di bagian joknya masih terbilang cukup presisi, masih oke banget guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan motor sport nih, di depan kita nih ada nih 20 juta rupiah R15 guys, masih keren banget kondisinya, eksterior masih cukup, mesinnya juga terkategori masih cukup, pajaknya mati di bulan 11 2021 dengan BPKB menyusul di 21 hari kerja, di open di harga 20 juta rupiah, ada di Balai Lelang Universal. Jadi kepoin aja nih guys, Balai Lelang Universal. Oke, tadi kita sudah lihat R15. Sekarang kita langsung menuju ke lot berikutnya. Ini ada Yamaha R Series. Yang ini R25 2018. Dan di sini pajak mati di bulan 5 2019 dengan eksteriornya nih C, arah ke D ya sedikit, dan kondisi di bagian mesinnya katanya di bagian C. Di open di harga 20 juta rupiah. Oke, langsung kita cek R25-nya ada di lot 8 di Balai Lelang Universal untuk saat ini. Ada beberapa sudah aksesoris tambahan di unit ini. Seinnya sudah diganti tambahan seperti ini, dan oke banget sih menurut gue. Sudah ada beberapa bagian yang ditutup dengan stiker. Armnya ini juga agak besar ya. Terus kalau untuk di bagian eksterior nih guys, ini masih kondisi oke, belum ada yang pecah-pecah dan masih terlihat tampak oke. Aksesoris tambahannya ini seperti gantinya handle stang ya di sini, dan juga tuas rem, termasuk di beberapa bagian belakangnya ini sudah diganti dengan warna merah. Lalu berikutnya di bagian knalpotnya ini sudah diganti dengan R9 Valencia, dan ini salah satu knalpot yang cukup oke nih menurut gue nih guys. Kalau untuk ban ini kondisinya sih sudah gantian ya, tapi ini kondisi kurang lebih masih sekitar 50%. Nah, ini platnya plat Z, tapi masih kondisi butuh dicuci aja, ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bodinya. Kalau kita lihat di kokpitnya nih, ini sudah kusam ya, ini kayaknya udah terdiam lama. Terus ini adalah stang dari R15 dengan adanya ornamen karbon di bagian tengahnya, stang jepit. Ignitionnya ini belum ada pengamannya, masih semi analog ya speedometernya, jadi ada seperti ini, kondisinya masih belum full digital. Untuk visornya atau windshieldnya masih oke, dua spionnya masih ada, jadi masih terkategori oke sih menurut gua, butuh dicuci. 20 juta tadi bisa dapat R15 atau R25 2018 di depan kita nih. Oke guys, yang tertarik dengan 250cc, di depan kita ada Yamaha R Series nih. Jadi ini adalah R25 2018 warna biru dengan pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C katanya, di open di harga 20 juta rupiah, ada di Balai Lelang Universal.
Oke guys, ini di depan kita langsung kita review aja sedikit. Ini adalah motor Yamaha Vega ZR ya, yang DB 2011. Dengan eksteriornya kurang, mesinnya juga terkategori kurang. Nota pajaknya yang nggak ada, BPKB-nya ready, dan di open di harga sekarang 1.300.000. Motor 1 jutaan udah bisa buat dipakai nih guys. Jadi dandanin dikit-dikit, ya ini lumayan lah. Kalau nota pajaknya, STNK-nya teman-teman bisa cek di bagian plat nomornya, cek langsung di Samsat online. Ini sekarang dia ada di lot 11 di Balai Lelang Universal nih guys. Ini bagian sisi sebelah kiri dari motor Veganya. Udah ada beberapa baret-baret ya bekas jatuh ke sebelah kiri, tapi ini untuk di bagian fairing dan bodinya ini sudah dicat warna biru hitam seperti ini dengan cat apa adanya sih menurut gua. Ya walaupun terlihat cukup shiny tapi ya apa adanya. Untuk motor operasional nih oke banget guys. Spionnya sih masih 2, cuman yang satu nih ada bekas holder nih kayaknya nih, bekas lasan holder. Ada beberapa karat ya di bagian tuas persneling dan sebagainya. Dari kaki-kakinya kita bisa lihat nih di bagian disnya sudah karatan begini, udah lama banget nggak dipakai. Kondisi ban kurang lebih 20%. Leher knalpot sampai hampir ke belakangnya ini sudah mengarat karena ini sepertinya knalpot bobokan juga. Sudah gantian ya untuk di bagian sok belakangnya, imitasi seperti ini, dan bannya kondisi belakangnya kurang lebih di 30-40%. Ini adalah bagian belakang sudah mengarat di bagian behel. Joknya ini juga harus diganti karena sudah dipapras juga nih guys, sudah lebih pendek nih. Spion sih masih 2 nih, cluster meternya kita lihat langsung di sini sudah pecah-pecah dengan odometernya sudah di 52 ribuan. Oke, lanjut nih buat teman-teman yang nyari motor 1 jutaan untuk operasional. Ini ada Yamaha Vega ZR 2011 warna biru. Nota pajak yang nggak ada, eksterior kurang, mesinnya juga termasuk kurang. Di open di harga 1.300.000 di Balai Lelang Universal. Oke, yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal guys. Ini adalah Honda Vario 125 tahun 2019, warnanya hitam. Pajak mati di bulan 3 2020, dan menariknya BPKB-nya ready guys, nggak usah khawatir. Di open di harga 12 juta rupiah. Kalau untuk masalah dari bodi, ini ada beberapa yang sudah hilang ya, termasuk bagian behel belakang, dan bagian peleknya nih agak kasar nih, bekas ganti bannya, dan ini aduh sayang banget nih sudah banyak lecet-lecet. Headlamp sih masih oke, lampunya sudah LED seperti ini. Cover knalpot juga masih ada. Oh ini sayang nih untuk di bagian velgnya ada banyak baretan. Kondisi ban sih masih lumayan ya, masih sekitar 60%. Behelnya yang tadi gue bilang hilang. Spionnya juga nggak ada, hanya satu doang. Bagian spionnya hanya spion jalu seperti ini. Terus di tengahnya ini konsol seperti biasa, belum ada power outlet, tapi sudah ada cup holder dan sedikit laci penyimpanan. Termasuk di bagian bagasinya sini sudah tombol ya. Ini untuk di cluster meternya sudah digital seperti ini, bukan analog lagi. Untuk di bagian belakang dari unit ini 2019 ya, Varionya sudah terpisah untuk bagian sen belakangnya nih. Jadi kelihatan lebih sporty, ada yang suka, ada yang enggak sih sebenarnya. Nah, ini butuh dicuci dan ada beberapa tambahan seperti behel dan spion. Nah ini sayang nih, di bagian fairing depannya ini sudah renggang, jadi pemasangannya kurang baik, atau mungkin klepnya ada yang patah nih. Jadi bekas bongkaran nih motornya. Buat teman-teman cek aja nih, ada di lot terakhir di Balai Lelang Universal ya guys. Ya, yang buat nanya Vario, nah ini teman-teman nih, kalau nyari Vario ini ada Honda Vario 125 tahun 2019 dengan eksteriornya kalau gue bilang sih kurang ya, karena ada beberapa bagian yang harus dijadikan PR nih. Mesinnya masih katanya terkategori cukup. Pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin, BPKB-nya ready, dan di open di harga 12 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Vario, ada Vario 125 di Balai Lelang Universal. Motor Vino nih, kita langsung cek aja. Ini adalah Yamaha Mio Vino Grande ya, 2019 warna biru seperti ini dengan eksteriornya C, mesinnya juga di C. Kayaknya di open di harga 7 juta rupiah, sekitar 6 sampai 7 jutaan. Cuma nanti teman-teman cek aja. Pajak mati di bulan Februari 2021 dengan BPKB 21 hari kerja nih guys. Ini kondisi masih terbilang cukup oke. Terus untuk di bagian footstepnya sudah ada ornamen coklat seperti ini, jadi semi klasik seperti ini ya. Termasuk di bagian joknya masih orisinil bawaan pabrikannya. Untuk spion masih sama, masih 2. Nih odometernya nih guys masih di 400-an nih guys. Jadi ini spesial, kenapa gua review, karena odometernya masih di 484. Ya ini udah lama nggak jalan, juga ada berkarat seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian odometernya ini masih bisa jalan karena kabelnya masih tersambung. Velg masih OEM dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 30%. Ini bagian sisi sebelah kiri dari Vino Grande-nya. Stop lamp masih oke, termasuk sennya. Mesin juga masih terkategori bagus guys. Ini butuh dicuci aja karena udah lama nggak pakai, jadi terlihat sudah banyak mengarat sedikit nih seperti ini. Sisanya ada beberapa baret-baret pemakaian, dan ini untuk di bagian hand gripnya sudah mengusam seperti ini karena udah lama banget nih nggak pakai.
Sisanya sih masih terkategori oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja di Balai Lelang Universal ada Vino Grande 2019 dengan odometer masih 400-an nih guys. Rencananya mungkin akan dilelang pekan berikutnya nih. Jadi tungguin aja di Balai Lelang Universal. Oke guys, ini ada Mio tipe S 2020 warna biru silver seperti ini. Pajak mati di bulan 7 2021, BPKB 21 hari kerja, eksterior C mesinnya juga di C. Di open di harga 7.500.000 nih guys. Nah ini kalau kondisinya masih oke banget, masih cukup shiny ya di bagian batoknya, termasuk di bagian fairing dan juga tamengnya, termasuk di spakbor depan, custom wheel seperti ini. Untuk di velg bannya sih udah agak tipis di bagian depannya. Sisi dari motor sebelah kirinya masih oke banget, ada beberapa baretan pemakaian aja. Mesin ini butuh dicuci dan dipoles lagi nih, udah oke banget nih guys. Kalau untuk di bagian ban belakang nih kayaknya masih agak baru ya, kondisi 60%. Platnya F nih. Lalu untuk joknya udah sedikit kusam. Kita lihat odometernya udah di berapa. Odometernya di 3.390-an. Masih oke banget, masih lengkap nih. Untuk di spionnya masih 2, cockpitnya juga masih oke banget. Ignitionnya sudah ada ya di sini, dan juga pastinya sudah ada hazard nih guys. Di bagian stop lamp masih oke. Untuk knalpot juga masih ada pelindungnya, ada beberapa bagian mengarat, dan ini biasa nih pemakaian. Sisanya sih masih terbilang cukup baik nih kalau menurut gua, termasuk di disc brake-nya belum ada mengarat seperti ini. Headlampnya juga masih oke banget. Jadi buat temen-temen nih yang nyari motor matic untuk harian, ini oke banget nih. Ada Yamaha Mio S 2020 warna biru silver seperti ini dengan pajak mati di bulan 7 2020. Ya opennya di 7.500.000 nih guys. Menarik banget nih. Masih yang bisa gue berikan di Balai Lelang Universal ini tentang lelang motor bekas nih guys, yang masih layak banget untuk dijual-jual nih atau dipakai sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Universal, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Universal, alamatnya di mana, dan juga media sosial dari Balai Lelang Universal itu sendiri. Ini adalah motor-motor yang bisa menjadi pilihan teman-teman kalau misalnya lagi nyari motor-motor bekas relangan. Nah ini salah satu favorit nih di Lelang Universal. Oke, jangan lupa di like dan di share nih sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.